yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39. Sebelum kita membaca bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang di hadapan Engkau, ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa hidup kami ini perlu dibentuk oleh firman-Mu yang dapat memberikan kami berkat dan juga yang adalah janji Tuhan dalam menghentarkan perjalanan hidup kami, supaya kami tidak mengalami kelaparan dan kehausan. Oleh sebab itu, bekal yang dapat Kau sajikan bagi kami, berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi dalam menghayati dan meresponi akan firman-Mu yang adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 38 dan ayatnya yang ke-39. Mengatakan kepada kita, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, sebab mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, untuk dapat kita mengerti dan memahami akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan yang akan menghentarkan kita dengan tema berjaga-jaga dan meminta melewati tantangan. Kita ada dalam minggu-minggu kesengsaraan sebagai anak-anak Tuhan. Sampai sejauh mana kita meresponi firman Tuhan yang selalu menyatakan tentang penderitaan Kristus dalam pengorbanannya untuk menebus dosa-dosa saya dan pemirsa sekalian. Kata tema berjaga-jaga. Sampai sejauh manakah kita berjaga-jaga? Kita melihat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ketika mereka berjalan dan menuju ke Taman Getsemani. Dan Yesus sendiri berjalan bersama-sama dengan Petrus dan kedua anak Zebedeus. Dalam perjalanan mereka, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini suatu ungkapan Yesus, walaupun Yesus memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat jasmani, tetapi sifat keilahiannya telah diangkat dan sifat jasmaninya yang harus ia jalani menghadapi adanya penderitaan, karena dia adalah sebagai contoh dan teladan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Sebagai manusia jasmani, ketika menghadapi tantangan cobaan, apakah kita telah berjaga-jaga selalu? Apakah kita selalu punya suatu komunikasi yang baik dengan Tuhan? Ketika Yesus mengatakan sedemikian, hatiku sangat sedih dan rasanya mau mati saja. Ini Yesus juga mengatakan kepada Petrus dan kedua anak Zebedeus, dan ia mengatakan kepada mereka untuk harus berjaga-jaga. Bukan berjaga-jaga yang membuka mata seperti kita melihat ada prajurit yang menjaga di pintu masuk atau satpam untuk melihat dengan mata yang tetap terbuka dengan bersiaga. Tetapi yang dimaksud Yesus berjaga-jaga adalah harus siap untuk akan menghadapi sesuatu, bahkan dilandaskan dengan doa, meminta kepada Bapa di sorga dalam menopang Yesus, yang dimana secara jasmani ia sendiri mengalami rasa sedih, bahkan ia juga mengalami rasanya mau mati. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari percakapan Yesus dengan Petrus dan kedua anak Zebedeus itu, dan ia mengatakan mereka untuk berjaga-jaga dan ia meninggalkan mereka, maka ia maju sedikit ke depan di areal tempat di mana mereka berada dalam Taman Getsemani, dan disitulah Yesus berdoa dan meminta kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ia meminta di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati, sebagaimana ia punya sifat jasmaninya yang telah tahu bahwa pencobaan yang akan datang dalam kehidupannya bukan suatu pencobaan yang biasa dan yang ringan, tetapi pencobaan yang begitu berat yang akan ia hadapi
Sehingga ia meminta kepada Bapa di sorga, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin," ini suatu ungkapan kerendahan hati di hadapan Tuhan, "jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Suatu permohonan dengan penuh belas kasihan untuk kalau boleh, lalukanlah cobaan ini daripadanya. Kalau kita melihat cawan, di dalam cawan itu ada minuman yang bukan minuman biasa, tetapi minuman yang rasanya pahit, minuman yang adalah juga sebagai racun yang akan ia ambil dan dia minum, yang dapat mematikan akan tubuhnya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sehingga ia juga menyadari bahwa jangan menurut kehendaknya. Semua rencana yang Bapa rencanakan, rancangkan dalam kehidupannya adalah membawakan damai sejahtera. Maka ia mengatakan kepada Bapa, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itu berarti dia tidak memaksa kehendak Bapa, dan ia meminta di dalam doa tidak menurut kemauannya, tetapi biarlah menurut kehendak Tuhan sendiri saja, dan biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi dengan apa yang akan Bapa rencanakan atau rancangkan buat di dalam kehidupannya, karena hanya demi untuk menggenapi janji Allah dalam penebusan, menyelamatkan umat-umatnya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, apakah kita selalu meminta di hadapan Bapa ketika kita menghadapi adanya tantangan dan cobaan? Kita selalu hanya berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa semuanya baik, dan yang Tuhan rancangkan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan kesusahan, tapi rancangan yang membawakan kebaikan. Oleh sebab itu, setiap adanya tantangan, cobaan, kita menjalaninya dan kita bersyukur dan kita percaya bahwa Tuhan akan menghentarkan kita dan Tuhan akan membawa kita untuk melewati semuanya. Maka jangan ada orang Kristen yang mengatakan bahwa ini adalah takdir. Kita berjuang dengan iman kita. Yesus berjuang dengan imannya. Suatu ungkapan permohonannya kepada Bapa ini Tuhan rancangkan perjalanan penderitaan Yesus. Ia tidak mati selamanya, tetapi ia mengalami kehidupan yang memberikan hidup untuk saya dan pemirsa sekalian. Maka kemenangan yang telah ia berikan dalam kehidupan kita, tetap kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menyerahkan setiap persoalan-persoalan kehidupan kita di hadapan Dia untuk kita meminta pertolongan, dan pertolongan itu hanya berasal dari Tuhan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang telah Kau nyatakan bagi kami. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, memampukan kami untuk selalu harus berjaga-jaga dan dapat meminta kepada Engkau Allah, supaya kami tidak terlena dengan perjalanan penderitaan yang kami alami, tetapi kami sanggup dan mampu untuk melewatinya, sebagaimana seperti Yesus yang meminta kepada Engkau dan berserah di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada Engkau atas semua yang Tuhan Kau buat dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.